habis lebaran ini saya ngerasa dagangan saya makin surut, makin sulit gitu penjualan om, makin sulit penjualan. Tiba-tiba nih om, pernah ibu saya tiba-tiba kesurupan. Dan seiring beberapa minggu di rumah saya om, di rumah saya nih ada tanah kuburan om di bawah mobil. Ternyata tujuan dia ya mau dijadiin saya tumbal om. Dia itu pesugihan ternyata. Pas saya dapat kabar dia meninggal, wah sadis om matinya. Matinya sadis, matinya melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, Assalamualaikum Bang Cemen. Waalaikumsalam Bang Ale. Ya, Bang Cemen nih, terima kasih ini udah hadir di Sama-sama. studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Cemen ini punya pengalaman mistis ya. Iya betul. Nah, itu bisa di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih, Bang? Ya, kisi-kisinya ini saya dapat teror dari partner saya bisnis, hampir dijadikan pesugihan tumbal sih Bang. Oh, oke. Disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya. Bang Cemen, kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Cemen menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Cemen, udah siap buat cerita ya? Siap. Oke, kalau gitu silahkan. Tapi nanti kalau misalkan nanti haus, silahkan diminum aja ya, Siap, minuman Bang yang Ale. sudah kita siapkan ya. Siap. Oke, silahkan Bang Cemen. Jadi ceritanya saya ini mengalami kisah mistis Bang, yang diteror sama teman saya ini di awal bulan Mei di 2025 Bang. Dan saya ini nggak menyangka sih awalnya. Jadi ceritanya tuh, saya boleh cerita background saya dulu Bang ya. Background saya ini awalnya saya pekerja, yang dimana saya belajar jual beli motor. Awalnya dijual beli motor sama adik saya berdua. Lalu sekian lama saya jual beli motor. Alhamdulillah nih Bang, tabungan saya sama adik saya berdua ini saya tabung sampai meningkat dijual beli mobil tua. Dijual beli mobil tua Bang. Nah, seiring berjalannya saya berjualan mobil tua sama adik saya ini, saya makin banyak ketemu orang Bang. Makin ketemu orang kayak partner jual beli sampai di mana titik saya, alhamdulillah nih Bang, tabungan makin banyak. Penjualan saya tiap hari itu ada aja gitu Bang. Paling lama dagangan saya itu 3 hari 5 hari udah laku, nggak pernah lama gitu. Nah, seiring berjalannya waktu saya berkenalan sama orang yang dimana membantu saya lah istilah katanya. Dia membantu saya perdagangan sih. Dia ini lebih tua dari saya Bang. Sampai dimana saya banyak belajar buat jualan, bagaimana cara pembelian, penjualan, banyak sampai akhirnya saya berjalan dimana saya sama adik saya terus dagang, terus perkenalan lagi sama orang lain, dan sampai ada titik adik saya ini berkenalan sama orang Bang. Nah, orangnya ini saya nggak tahu kenalnya dari mana adik saya ini. Tiba-tiba dia kenalin saya
bahwa kalau dia itu punya teman baru di perdagangan bang. Nah waktu itu saya masih namanya sebagai abang ya bang ya. Saya cuman kayak yaudah lu dagang, lu prepare gimana caranya buat dagangan gua laris terus. Akhirnya saya dikenalin bang sama sama adik saya ini. Dikenalin sama adik saya ini, tidak berselang lama saya makin deket bang sama orang yang dikenalin sama adik saya ini. Saya nongkrong bareng, saya bareng-bareng lah pokoknya, jalan-jalan bareng sampai makan bareng gitu bang. Kayak hampir saya anggap saudara sih bang. Hampir saya anggap saudara orang ini. Cewek nih? Cowok bang. Okay. Cowok. Nah sampai akhir di mana saya ini berdagang mobil, pokoknya jalan sama adik saya ini selama berapa tahun? 1 tahunan bang. Hampir 1 tahun. Kejadiannya sih di tahun ini, kejadian mistis saya waktu saya ngerasain mistisnya itu. Nah selama saya berjalan, awalnya saya baik-baik aja bang, maksudnya kayak nggak pernah ngerasa dagang ini lancar gitu ya, dimana tabungan saya banyak, alhamdulillah lah istilah katanya. Sampai akhirnya saya sama adik saya ini pergi ke salah satu daerah bang buat nyari mobil di daerah kota Jakarta apa itu ya waktu itu ya, sama adik saya berdua. Nah nggak sengaja kenalan adik saya ini ketemu di sana bang. Pertama saya kenal banget sama dia nih, adik saya bilang, ini gue kenal sama dia yang waktu itu gue ceritain, kata dia gitu. Saya samperin dong bang, namanya tegur sapa ya, saya pengen tahu juga. Saya samperin, saya kenalan. Maksudnya tuh kenalan sebagai saya pengen tahu nih orang ini tuh kayak apa yang diceritain adik saya. Dan akhirnya saya bawa dia bang ke rumah. Dari salah satu kota ini saya bawa dia pulang ke rumah. Saya kenalin ke orang tua saya, mah ini loh temennya Ogi, nama adik saya Ogi bang. Nah adik saya ini kan jago bang ya di salah satu mesin gitu, maksudnya buat ngecek namanya mobil tua kan ya bang, kita belanja. Jadi pas dia lagi ngecek mobil nih, waktu itu lagi ngecek mobil di rumah, tiba-tiba ada orang nih bang nanya dagangan saya gitu, maksudnya nanya dagangan saya, bang kalau beli mobil ini, pokoknya basa-basi gitu lah bang, nanya beli mobil. Nah adik saya ini dibawa bang sama tetangga saya dibawa buat minta tolong ngecek mobil. Pas adik saya lagi ngecek mobil, orang itu nelpon bang, yang tadi saya bilang saya dikenalin nih, nelpon kayak nanya, Gilu di mana, pokoknya begitulah, dia nanya Gilu di mana, terus lu bisa telepon abang gua gak, soalnya gua lagi sibuk. Jadi tuh adik saya tuh orangnya agak celetus bang kalau ngejawab orang gitu. Mungkin orang kayak gimana lah namanya dijawab agak celetus ya. Cuman dia itu baru kenal sama saya masih canggung bang, masih canggung banget buat mungkin nanya, mungkin ngajak ngopinya masih sangat canggung. Sampai di mana akhirnya saya dibawa sama adik saya, ikut gua yuk kemana, ke rumah temen gua ngopi. Nah saya itu dibawa bang, abis selesai dia ngecek mobil ya, maksudnya abis ngecek tadi di tetangga, main saya. Rumahnya gede banget sih bang, maksudnya luas lah, lahannya luas. Dan ternyata dia itu mobilnya banyak bang, lebih banyak. Kalau saya kan dagang satuan bang ya, maaf tadi saya belum cerita, di dagang satuan mobilnya, cuman saya beli, saya pakai sama adik sambil jual gitu. Kalau dia bener-bener nyetok bang, cuma di mobil tua semua nyetoknya. Dan saya tanya, Gi, lu kenal dari mana ke adik saya ini? Kata dia, gua kenal waktu gua belanja mobil lah. Terus dia baik banget, pokoknya gua kenal lah, intinya lu harus kenal. Nah dia datang, orangnya rajin banget bang sama ibadah. Awal-awal nih gua nggak pernah nyangka gitu ya. Dan akhirnya gua ngerasa deket sama dia, ngerasa kayak penyambutan dia baik banget sama gua, kayak orang kenal lama.
Dan lalu seiring berjalannya waktu gue jalan bareng bang, gue bisnis bareng, gue nggak ada mobil, kayak minta tolong lah sama dia, minta tolong barang gue kosong nih, boleh gak mobil lu gue beli kayak gitu, yang masih bisa masuk lah gue jual lagi punya bang. Saya maaf ya bang ya, jadi kebawa alur nih saya cerita. Lalu sampai saat itu selama saya berjalan, dia tuh kayak ada pertanyaan ke saya bang, kayak, men, gue pengen ngobrol, kata dia gitu. Apaan? Sini dah, saya datang nih bang. Gue ke rumah lu apa lu jemput gue, kata saya gitu ya bang. Gue jemput lu aja. Dijemput saya bang di jam 2 sore. Di jam 2 sore dia nanya, adik lu udah bangun? Adik gue masih tidur. Jadi adik saya tuh kalau tidur bangunnya sore bang. Saya tuh udah kayak kebiasaan belanja mobil ini sama adik saya di tengah malam bang. Iya, belanja di tengah malam. Nah dia jemput saya main berdua. Biasalah udah sampai rumah disediain kopi, makan kayak gitu. Dia nanya sama saya bang, ini awal saya merasakan keanehan gitu, kejanggalan dalam hidup. Dia nanya, yang lu sama ade lu tuh kok bisa ya jualan mobil, lu beli mahal, kata dia. Jual mahal lagi, kata dia gitu nih bang. Kata saya, ya namanya rezeki bang, kita nggak ada yang tahu kan. Saya cuma jawab gitu awalnya. Makin kesini makin kesana, dia malah kayak minta tolong sama saya bang, kayak coba dong jualin mobil gua, dia bilang gitu. Saya nggak ada pikiran jelek ya bang, namanya sama temen gitu. Saya coba nih, saya posting mobil dia. Nah akhirnya ada tawaran yang sangat bagus bang, tawaran yang sangat bagus. Tapi dia nggak mau dilepas bang mobilnya itu, cuman kayak ngetes saya aja gitu. Dan seiring berjalannya waktu, saya kan tetap dagang nih bang ya sama adik saya, nggak selalu sama dia terus gitu bang. Jadi ada waktu dimana saya tinggalin dia nih. Jadi seakan-akan dia tuh kalau setiap saya tinggalin, dia nggak mau bang saya tinggalin. Kayak, lu di mana? Pasti nanya. Saya dimanapun pasti ditanya, lu di mana? Semenjak makin deket sama dia makin nggak mau saya tinggal bang. Saya sama adik saya kemanapun pasti dia nanya, lu di mana? Kok nggak ke rumah? Lu di mana? Kok nggak ke rumah? Ya namanya saya, pikiran saya udah deket, udah lu tuh kayak saudara lah gitu bang, saya nganggapnya. Jadi saya pernah salah satu nganterin mobil dagangan saya bang ke daerah Cengkareng, Jakarta apa itu ya, Barat Jakarta apa Barat. Pusat gitu. Jakarta Barat bang ya. Nah di situ orangnya setengah bayak bang yang beli. Ini aneh sih bang, maksudnya saya juga nggak sampai kepikiran dia bakalan banyak pertanyaan ke saya gitu. Karena berhubung malam, saya berdua sama adik saya bawa ayah saya bang, sama sepupu saya buat nemenin gitu. Karena kan takut bang ya, kita berdua terus di kota gitu, buat nganterin mobil di tengah malam, sekitar jam 12:30 lah itu. Habis itu saya datang nih bang, datang sampai di lokasi 11:30-an, maksudnya di tengah malam itu. Saya jalan dari jam 11, setengah 12 kalau nggak salah. Sampai ini yang beli mobil nggak mau. Abang kalau beli mobil kan pasti dicek nih ya bang, kita ngecek mobil lah, rapi, prepare gitu biar nggak ada kesalahan. Dia cuma datang, bang tolong taruh mobil gua di sini, lu ikut gua ke rumah, dia bilang gitu. Siapa? Tengah malam tuh om. Terus sampai saat itu ayah saya kaget dong, ini kok orang kagak dicek ya. Udah pak, ikutin aja dulu dah, kita jalan nih berempat. Terus sampai rumah, dan sampai rumah dia ngeluarin uang tiba-tiba sama saya, diplastikin uangnya. Ini mobil lu gue bayar, gue percaya sama lu, gue gak mau ngecek mobil dagangan lu, dia bilang gitu. Saya sebagai pedagang merasa enggak sah gitu kalau situ beli tapi nih mobil kok nggak dicek gitu om. Sampai akhirnya, om tolong dong cek dulu dah, kalau minimal om cek nomor mesin sama nomor rangka kalau memang betul-betul nggak mau dijajal atau nggak mau dicoba, kata saya gitu. Soalnya saya tuh jualan, biasanya orang tuh pada bawel om, kayak nanya, ini mobil gimana nih, di jalan aman gak nih, kayak gitu. Semua detail lah orang kalau mau beli ya. Kata dia, enggak, udah gue percaya, gue cuma mau ngomong sama lu, kata dia gitu. Ini siapa? Dia nanya ke ayah saya. Ini ayah saya om, kata saya.
saya maaf ya, saya bawa rame karena saya takut, saya bilang, karena udah malam. Iya nggak apa-apa, kata dia gitu. Ini anaknya Pak, dia nanya kayak saya nih Om. Terus kata dia, Dek, lu nih dagang berdua, kata dia. Iya berdua. Bapak lu suka dampingin? Baru ini sih Om, kata saya gitu. Karena tengah malam saya minta antar. Terus dia nanya, lu bisa dagang, background lu dari mana? Apa emang lu pedagang, kata dia gitu. Enggak Om, emang ayah saya ini pedagang mobil juga, cuma dia bagian ngeceknya aja. Kalau dia punya bos pribadi gitu Om. Dia bilang gitu. Sampai, lu tuh berdua dagang kok polos amat ya, dia bilang gitu Om ke saya. Polos, maksudnya Om, polos gimana ya, saya? Ya polos aja. Lu tuh minimal nih sama adik lu punya pegangan lah buat jalan, dia bilang gitu. Saya kan orangnya maksudnya dalam artian pegangan tuh, saya maaf ya Om, rada kurang percaya ke bisnis awalnya Om. Rada namanya rezeki, udahlah jalan aja gitu awalnya. Pulang dari situ, sepupu saya bilang Om, tapi saya ngomong maaf nih Om ya, saya bilang ke dia gini, Om maaf ya Om, saya bukannya nggak percaya sama Om, tapi namanya rezeki ada aja lah Om. Orang mau kayak gimana ke saya terserah dah, saya bilang gitu. Kata dia, gua sih cuma ngasih saran aja, dia bilang gitu. Kalau gua lihat lu sih, ya lu sih lele, dia bilang gitu Om. Saya nggak tahu tuh Om arti kata lele itu apa. Kelar dari situ, kelar transaksi lah, karena udah larut malam juga. Saya bawa ayah saya dan paginya dia harus pergi juga. Saya pamit sama dia buat pulang. Nah saya tuh pulangnya nge-grab Om dari sana ke rumah. Nge-grab ke rumah, selama di perjalanan saya kepikiran nih Om dari bahasa polos itu. Saya ngobrol lah sama adik saya. Saya kan manggilnya nggak nama ya Om ya, ke dia kayak nama panggilan abang ke adik lah, Pong gitu. Pong, lu enggak apa yang tadi dia bilang polos? Enggak. Tahu artinya apa ya? Nah sepupu saya ini di belakang nyeletuk Bang, kayak lu pada bego banget dah, dia bilang gitu. Polos tuh lu harus punya pegangan, men. Pong, kata dia gitu. Jangan mentang-mentang lu jualan, karena di persaingan kayak gini tuh persaingannya berat, dia bilang gitu. Karena pasti banyak orang yang nggak suka, dia bilang. Ah, bodoh lah, saya cuma jawab gitu. Nggak saya tanggepin Om, awalnya nggak saya tanggepin parah. Sampai di habis lebaran ini saya ngerasa dagangan saya makin surut, makin sulit gitu penjualan Om. Makin sulit penjualan. Tiba-tiba nih Om, pernah ibu saya tiba-tiba kesurupan. Saya kan orang yang tadi saya bilang Om ya, saya nggak begitu serius sama soal mistis, kayak bodo amat gitu. Dari awal pertama kesurupan ini dia bilang, cuma bahasa Sunda Om, kuaing payahan sia duaan gitu. Nah tapi karena saya nggak percaya Om, itu saya cuekin selama 1 bulanan Om. Saya cuekin, merinding nih. Saya cuekin selama 1 bulan. Saya kayak nggak peduli. Saya tetap jualan gitulah sama adik saya. Udah jangan dirauin Pong, nggak percaya lah gua, kata saya gitu ke adik. Terus berjalan masih berjalan perdagangan saya. Makin lama dagangnya Om. Dari awal kejadian itu makin lama. Kayak jualan 2 minggu baru keluar, 1 bulan baru keluar. Yang tadinya paling lama 1 minggu Om jualan, hampir mau ke 2 bulan gak keluar. Nah di mana titik saya ngobrol nih, saya ini terbuka Om sama partner saya ini Om. Bang, dagangan gue kok sepi ya makin kesini, dia bilang gitu. Saya bilang gitu ke dia sama adik saya nih berdua. Kenapa? Gak tahu, kayak aneh aja gitu. Dia cuma nanggepin, cuman dia tuh kayak peka, kayak tahu gitu Om. Anehnya ini orang kayak tahu. Udahlah sabar, kata dia, nanti juga rame lagi. Udahlah, saya dari situ saya cuekin Om. Dari awal kesurupan itu ya, dari pertama kali kesurupan itu saya cuekin. Selama 1 bulan saya bodo amat gitu. Bodo amat lah. Pas saya main sama dia, ketemu lagi gitu, kita bercanda lah Om, namanya anak muda ya. Dia walaupun dia ada perkataan bercanda, nanya ke adik saya. Cuman adik saya ini yang tadi saya bilang Om,
judes gitu. Dibilangnya apa ya kalau judes? Kayak dia tuh kayak orang nanya, ya udah jawab semau dia gitu. Entah kenapa nggak tahu, mungkin dia sakit hati sama adik saya atau sama saya pernah kelas awal-awal kelas nih om. Saya sama dia. Saya kesel sama dia om. Jadi kayak ada perkataan, lu kok makin ngelunjak ya? Gue diemin. Jangan mentang-mentang lu tuh gue takut ya. Ini di rumah lu nih, kita berantem aja yuk. Saya begitu om. Awalnya nih. Oke. Dia cuma ketawa. Kok lu gitu sih? Men, gue kan bercanda, dia bilang gitu. Udahlah jangan dimasukin ke hati, santai aja, dia bilang gitu. Enggak, lu bercanda kok kelewatan, kayak ngeledek banget gitu. Nah dari seiring begitu saya biasa aja om. Masih biasa aja sama dia. Sampai di mana saya ada sama dia ini ada niatan buat pergi jauh. Dia ngajakin tiba-tiba, jalan-jalan yuk, kata dia gitu. Kemana? Udah jalan-jalan. Cuman adik saya ini kayak punya firasat gitu om. Kayak kayaknya gak usah deh ya. Kenapa? Gak tahu, hati gue gak enak amat kata dia gitu. Ya udah, kalau lo gak mau ya gue tinggal bilang kata saya gitu. Saya bilang nih sama dia, sorry ya bro, bang, kata saya gitu. Adek gue gak mau. Nah sampai di mana ayah saya jatuh sakit bang. Ayah saya jatuh sakit. Ini orang kok makin kelihatan gitu. Makin kelihatannya tuh kayak nggak suka sama saya. Maksudnya namanya orang tua sakit, kita sebagai anak pasti kayak nggak mau jauh-jauh dong om ya. Yeah. Khawatir gitu. Khawatir banget saya sama adik saya nih. Tiba-tiba dia nelpon om. Gue jemput ya, tadi gitu. Kemana? Udah yuk. Ada kerjaan nih buat lu. Mobil lu kan belum laku. Nah, kayak ngeledek gitu om. Mobil kan belum laku. Ntar gue kasih lah buat rokok, tenang gitu. Adik saya namanya mungkin pikirannya, lumayan nih, dia ngajak lah, ayo pergi nih om sama dia. Nah seringnya berjalannya waktu saya jualan sama dia bareng gitu om. Dagangan saya makin surut, tabungan saya habis om. Tabungan saya sama adik saya habis. Parah tuh. Bener-bener kita 1.000 aja habis gitu om. Nggak ada sisa. Saya ngobrol lah sama mama. Karena saya deket sama mama ya. Mah, makin kesini kok dagangannya makin parah ya mah, kata saya gitu. Dagangan cemen makin parah mah. Kata dia, sabar. Lagi diuji kali. Nyokap paling jawabnya gitu aja. Lagi diuji kali. Nah cuman ada kala waktu di mana ibu saya ini pernah nyampein ke adik saya om. Waktu kedua kali apa ketiga kali gitu ketemu sama orang yang deket sama saya itu. Dia bilang, dek, engkong lu dulu. Dia kan Betawi ya. Maksudnya bahasanya begitulah. Engkong lu dulu almarhum pernah ngomong sama gua, orang sana adalah satu daerah bang. Orang sana kalau dideketin hati-hati, suka ngegigit. Cuman adik saya ini nggak bilang sama saya dan kayak masa bodoh amat. Kayak bodoh amat gitu. Akhirnya saya jalan, saya makin surut, makin parah. Saya ketemu orang om. Saya kan pemain barongsai om ya. Oke. Main barongsai juga di, saya punya salah satu grup di daerah sana lah. Ada salah satu kelenteng. Saya punya ketua, dia itu masih muda om, seumuran saya. Lebih di atas dia 2 tahun kayaknya. Ketua barongsai saya. Dia tuh kayak punya, apa sih disebutnya ya, kalau orang bisa ngelihat makhluk halus gitu om. Ya kalau dalam Islam mungkin apa ya? Ya orang apa ya? indigo lah gitu. Indigo ya betul. Nah mama saya ini juga sama om, sama kayak dia, gampang ngelihat dan gampang kerasukannya gitu. Dia tuh pernah bilang gini sama saya, men, lu di mobil berdua, dia bilang gitu. Berdua sama siapa mobil? Itu kayak ada orang di mobil, persetan. Saya bilang gitu om. Saya tuh orangnya konyol om, kalau di tongkrongan tuh bahasa saya maksudnya kayak
kayak menantang lah gitu ke hal-hal begituan. Jauh dari situ saya jarang ke sana om, ke tempat saya main itu, ke kelenteng, karena sibuk jualan kan. Nah balik lagi ke cerita yang tadi ayah saya sakitnya om. Habis itu pas saya lagi jalan sama dia nanya, men, lu nih dagangan lu kan sepi, dia bilang, nggak laku, dia bilangnya. Nah kata nggak laku itu tuh kayak bikin saya kayak didoain gitu om. Kayak kok lu doain gua sih gitu, bahasanya gitu kan, bisa belum laku kan kayak enak gitu om, bahasa kayak gitu. Cuman dia bahasa, mobil lu kan belum laku men, lu kalau sehari-hari dapat duit dari mana, dia bilang gitu. Saya jawab dong, lah dari bokap gua bisa minta, saya gitu. Ternyata pertanyaan dia kayak gitu tuh nyari celah om, nyari celah sampai gue lengah gitu. Maksudnya sampai saya lengah gitu. Gue bikin lu lengah, lu gue habisin kayak gitu mungkin ya. Dan seiring beberapa minggu di rumah saya om, di rumah saya ini ada tanah kuburan om di bawah mobil. Tanah kuburan. Jadi tuh nyokap tuh rajin ya tiap pagi. Kalau udah adik saya nih ya, saya punya adik kan 2 om. Yang satu ini cewek bontot, yang satu cewek bontot. Dia kan berangkat sekolah itu pagi om ya. Tiap pagi tuh mama tuh rajin nyiramin mobil saya om, dicuci lah sama dia. Tiap pagi pokoknya dilapin gitu. Ada tanah kuburan di bawah mobil. Pas mama saya lagi nyemprot pakai selang, dia kan jongkok nih, posisi jongkok. Dia ambil om, kata dia ini apaan ya? Jadi dibungkus kain putih. Sama mama saya diambil, dibuka sama dia. Tanah kuburan om, logika gini, rumah saya perumahan, tanah merahnya nggak ada. Ini depan rumah, ini rumah, pinggir rumah kosong, pinggirnya masjid. Kalau orang iseng ngelempar, pertanyaan saya itu dari mana tanahnya gitu. Sedangkan tanah merah di situ nggak ada om, nggak ada sama sekali tanah merah di situ. Mama saya ini bangunin saya om, kak bangun dah lu, kata dia gitu. Kak bangun, kan saya tuh pintu dikunci om ya. Tiap di kamar mau saya mau adik saya pasti dikunci. Dia gedor-gedor. Saya dengan nada namanya bangun tidur om ya, kaget gitu. Ngapa sih mak, berisik banget mak, masih pagi juga, saya jawab gitu. Keluar dulu bentar sini. Saya keluar om. Lu lihat nih di bawah mobil lu ada apaan. Saya coba buka om, tanah kuburan. Betul-betul tanah kuburan, dan itu wangi. Oh, justru wangi. Wangi om, tanah kuburannya wangi. Terus kata saya, ini apaan ya mak? Tanah kuburan. Lu goblok amat, kata mama saya. Lu lihat tanahnya. Balik lagi nih om, saya yang dibilang saya ini kurang percaya lah sama mistis. Mama saya ini bilang sama adik saya. Adik saya mulai nanggepin serius om. Setelah kejadian tanah kuburan ini, makin sering nih om mama saya kesurupan om. Mama saya makin sering kesurupan ya. Makin insan lah. Dibilang yang mama saya punya apa sih disebutnya, tulang bolong gampang kesurupan. Duduk, posisi lagi duduk, tiba-tiba dia loncat-loncat dari kamar mandi. Dia loncat-loncat dari kamar mandi kayak pocong gitu. Kata saya, pong, lihat dah malu. Saya kan penakut om, saya penakut orangnya. Saya kabur dong ke kamar. Saya manggilin adik saya, pong keluar deh pong. Apa sih lu? Keluar udah, cepetan keluar. Lu lihat nama malu. Dia gimana sih pocong om? Kayak gitu tuh gayanya. Wah, saya makin gak bener nih. Habis itu dia ngomong, cuman balik lagi om, ngomong itu Sunda. Koeng payan sih. Posisi ayah saya lagi makan om. Katanya sih, ini dari mana sih?
Satu lagi om, ayah saya ini sama orang yang rada kurang percaya. Ditanya nih sama adik saya, lu dari mana gitu, nggak mau jawab om, cuma geleng-geleng ya, dibacain. Adik saya kan bisa juga lah ngaji om, baca yasin di kupingnya gitu, di yasinin, dia keluar tanpa babak. Besokannya malam besoknya gitu, maksudnya malam berikutnya, di kamar saya ada suara brus, di atap rumah. Oke. Saya nengok ke atas, saya cuekin aja gitu, maksudnya apa sih ini. Saya keluar, saya cek tengah malam om, sekitar masih sorean sih, jam 10-11 lah, udah mau tengah malam gitu. Saya keluar, kok sepi ya. Saya nanya ke adik saya ini kan kalau tiap malam tuh di rumah saya ada bangku ya om, di depan. Dia tuh tidurnya pagi terus om, dia ngerokok, tidurnya pagi terus. Saya tanya, Pong, lu denger gak tadi suara kayak pasir jatuh? Saya bilang gitu. Kagak. Ya udah, masuk nih saya kamar. Nggak lama dia nelpon saya, lu denger gak ada yang gedor-gedor? Keluar yuk. Jadi pagar saya ada yang gedor. Saya keluar nih om sama adik saya. Saya buka, nggak ada apa-apa om, nggak ada apa-apa. Mama saya keluar dari kamarnya, manggil, Kak, Dek. Saya samperin dong om. Kenapa mak? Temenin mama yuk. Kemana? Pengen kamar mandi. Cuma gue merinding amat ya, dia bilang gitu. Ya udah, mau kamar mandi yang di tengah, nungguin nonton TV. Saya bilang gitu om. Saya tungguin om. Mama saya kesurupan lagi. Pokoknya tuh kesurupannya tiap keluar di kamar mandi. Om tahu gaya-gaya monyet kan? Iya. Gimana sih monyet? Loncat-loncat, garuk-garuk. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, loncat ke sana kemari. Saya teriak-teriakan om, Pong, malu Pong, mama Pong, kata saya. Keluar dari saya, pegang tuh sama dia, ditanya lagi, siapa gitu. Coba dia nggak ngomong, kayak nunjuk aja, kayak gitu aja lah. Pokoknya dia nunjuknya ke saya sama adik saya ini om. Sampai setelah itu saya mulai berpikir ya om, kayak kok makin kesini makin aneh ya, kata saya gitu. Mama saya kesurupannya makin gak jelas gitu, maksudnya nggak ada arahnya. Orang tuh kalau kesurupan kayak ngasih clue lah minimal. Saya gitu, saya tanya ngasih clue nih. Sampai di mana tuh saya nungguin mama saya kesurupan om, nggak kesurupan nih. Jadi ada kala orang datang mau ngeliat mobil saya nih om. Saya ada mobil. Boleh sebut merek gak sih om? Boleh ya? Mobil Corona tahun 94. Saya pergi om nganter ayah saya di jam 8 pagi. Tiba-tiba ada orang nelpon. Nafsu banget. Bang, saya mau ngecek mobil ya bang, kata dia gitu. Boleh om. Namanya saya antusias ya om, kayak semangat. Wah, mobil gue melaku nih gitu. Boleh om, nanti ketemu adik saya om, kebetulan saya lagi di luar, saya bilang gitu. Oke. Saya minta Sherlock. Saya kasih Sherlock, saya kasih nomor adik saya, terus saya telepon adik saya. Pong, nanti ada yang mau datang siang atau sore, dia datang. Gua nggak tahu pulang jam berapa, kata saya gitu. Pokoknya lo temenin ya. Oke ya, gitu. Nah, saya tuh setiap ada orang tiap mau beli ke rumah gitu om. Di rumah saya kan perumahan nih, pinggirnya kan tetangga gitu. 1, 2, 3, di baris ketiga ini ada warung om. Ada warung, kayak saya pesan kopi di situ lah, buat tamu gitu kan, buat saya siapin. Adik saya pesan kopi, ceritanya katanya nih om, kata dia gitu. Pas saya pulang, udah dipesanin kopi, orang yang lihat mobil cuma dilihat aja om. Maksudnya dilihat, gimana sih ngeliat mobil, udah pulang izin.
Dek saya mau makan dulu ya, nanti saya balik lagi. Nggak ada balik lagi. Adik saya udah pesan kopi, udah effort lah om. Dia bilang, Pak, tadi yang lihat cuma bener-bener lihat doang, nggak dinyalain mobil, nggak dicek, nggak apa. Lah orang gabut kali ya saya gitu ya. Apa gimana? Bete kali dia. Perasaan mobil nggak apa-apa dah pong, saya bilang gitu. Orang keempat atau kelima semua sama om. Tiap datang cuma dilihat pergi lagi. Nggak ada penawaran, nggak ada percobaan, nggak ada. Ya buka kayak minimal tuh pintu. Kayak pergi aja. Nah sampai situ saya nanya ke mama, Ma ini ada apa ya mak? Dagangan cuman makin parah mak. Sampai saya frustasi om. Benar-benar frustasi karena tabungan saya habis, adik saya habis, jajan pengen beli rokok, minta ke orang tua kan kayak gak enak, gak logis gitu maksudnya punya usaha ya kan. Sampai di mana tiba-tiba tetangga saya ini yang sering saya beli kopi nih, mama saya ke situ beli es buat adik saya yang cewek ini om. Dia bilang, Mah, manggil ke mama saya. Kan dia panggilannya mami nih om, yang tukang warung ini. Kenapa nih? Saya lihat anak-anak mama nih yang dua, kayaknya ada apa-apa deh mah. Maksudnya ada apa-apa? Ya kayak ada yang jahat mah gitu. Soalnya saya tiap ngeliat anak mama nih yang nomor 2 merinding terus bawaannya. Sampai tiap dia mesen kopi tuh ternyata dia bikin kopi tuh tumpah terus om. Tiap adik saya mesen kopi nih, mesen kopi, udah saya merinding om. Tiap mesen kopi nih buat tamu, biasa kan tamu kalau datang berdua gitu ya om, nggak pernah sendiri kan, jarang gitu. Mesen kopi 3 atau 4, salah satu pasti tumpah. Dan dia tuh baru bilang pas mama saya main. Mama saya main om. Mama saya kenapa ya? Coba dah saya panggil anak saya, dia bilang gitu. Dipanggil nih adik saya om, yang nomor 2 ini. Dek lu ke warung dah, kata. Dia kan masih dipanggil dek juga ya om. Bontot gagal lah disebutnya. Terus habis itu dibawa nih ke warung. Tiba-tiba itu warung ngomong gini om, Dek, kamu hati-hati ya, sambil netesin air mata. Adik saya kaget dong om. Hati-hati nih. Kenapa nih? Kata adik saya. Dia nangis. Berending saya. Dia nangis om. Kayak ini ada yang jahat sama adik, sama abang adik, dia bilang gitu. Berdua. Dia ngincernya adik tapi abang adik nggak bisa di maksudnya tuh nggak bisa dicecer. Jadi dia tuh ngincar adik saya. Mungkin ya om, ini asumsi saya aja, mungkin satu adik saya ini jago di mesin om, bisa dia manfaatin gitu. Buat masalah bongkar apapun adik saya hayu gitu. Dan dia ngerti. Adik saya ini belum bilang om sama saya. 3 hari dia pendam, dia bilang, lo harus cari tahu dah, dia bilang. Masa si mami tiba-tiba bilang begitu sama gua? Gak mungkin dong kalau gak ada apa-apa, dia bilang gitu. Saya pikirin om, saya renungin. Benar-benar saya renungin kayak tiap hari kok teror makin kacau gitu. Tiba-tiba ada malam Jumat Kliwon om, pas banget Kliwon, adik saya teriak histeris. Adik saya yang cewek nih teriak bener-bener orang kaget gimana sih. Wah, sambil manggil kakak gitu. Karena dia kan deketnya sama saya nih ya om. Yang cewek ini deketnya sama saya. Kayak saya, Mas Sila kenapa mak? Coba lu lihat. Saya ke kamarnya om. Dek kenapa dek? Tiba-tiba dia nangis om.
"Kak, ada orang serem banget kak," dia bilang gitu. Terus mau ngambil kakak sambil dia nangis. "Orang serem banget tapi mau ngambil kakak," dia bilang gitu. Dia nangis sama kejur sambil bilang gitu, dia nangis sambil saya, "Dek, istighfar dek, kata saya. "Ini kakak ada, kakak nggak kemana-mana, kakak nggak kemana-mana, ada kok." Dari situ kejadiannya makin parah, makin kelihatan gitu. Dan temen saya ini nggak pernah ngechat, tiba-tiba hilang gitu aja. Saya iseng dong main sama adik saya tanpa bilang. Datang nih saya ke tempatnya. Abis kejadian malam itu paginya saya datang. "Pong, main yuk," kata saya. "Kemana?" "Biasa, udah yuk." Bawa mobil saya berdua. Habis itu saya, "Assalamualaikum." Gak ada orang, Om. Dia tuh punya anak buah banyak cerita. Saya tanya, "Bos kemana?" "Pergi," dia bilang. "Gak tahu udah berapa hari pergi." Kok gak ada kontak gue ya?" Kata saya gitu. Biasanya dia kemana-mana kontak, kasih tahu gitu, ngajak lah gitu. Gak tahu pergi. Selang 2 hari dia nelpon saya, "Man, kemari dah, gue bikinin kopi, gue beliin rokok," dia bilang gitu. "Ada apa nih? Dari mana lu?" Kata saya gitu kan. "Baru nongol, pergi gue, ada kesibukan," gitu. Tiba-tiba besoknya jualan mobil, Om. Masa ada orang gila mana yang beli mobil tiba-tiba 6? Mobil dia dibeli 6 biji dibeli. Sampai saya bilang, "Bang, punya gue lah 1. Tolong nih, belum kejual." "Ah, udah gampang, punya leman terjual aku," dia bilang. Saya ngambil pusing dong. Cuman saya pikir, udah rezeki lu lah, keren sih, saya bilang gitu. Sampai akhirnya makin terang-terangan, Om, nembak ke saya. Tiap malam di rumah, entah suara pasir itu ada lagi, entah yang ngetok-ngetok, ada aja. Kayak ngetok-ngetoknya tuh pasti ke kamar adik saya yang cowok ini, Om. Dor, dia keluar. "Lalu ngetok pintu gua." "Lah, goblok kali," saya gitu. "Gua dari tadi tiduran." "Siapa ya tadi itu?" "Lah, mana gua tahu. Saya tidur nih, Om. Bodoh, gua ngantuk. Mata berat banget itu." Di jam 1:30 tiba-tiba adik saya bangunin. Ada orang mau COD mobil. 1:30 malam, Om. Bener gak, Gi? Beneran nih dia nelpon. Dia bilangnya orang Tangerang. Kita ketemu di perbatasan Jakarta Selatan, daerah Cilandak, Om, Fatmawati. Saya datengin, Om, ke sana. Karena saya ngerasa nih mobil udah kelamaan gitu. Ya kan? Udah kelamaan. Akhirnya sama adik saya ini saya pergi. Nyampe sana di jam 3:30, Om. Kayak dikerjain saya, Om. Sampai di sana mobil cuma dilihat aja. Cuma diganti ongkos bensinnya buat pulang. "Bang, kayaknya nanti ya, Bang, saya pikir-pikir dulu. Saya bilang dulu sama istri saya." "Oh, ya udah, oke, Om." Dengan nada saya lemes ya kan, nggak jadi. Besoknya, Om, ada orang mana gitu, daerah Bogor, ngajak COD juga di daerah Cibubur. Tengah malam juga, Om. Mobil dilihat doang, Om. Itu mobil itu benar-benar dilihat aja sama dia. Makin kacau dong pikiran saya ya. Kayak, "Pong, ini nggak bisa nih gini terus, Pong. Masa kita gini terus, makin abis nih." Maksudnya capek itu, kayak kok makin berlanjut makin parah. Pulang dari situ, mama saya kesurupan lagi, Om. Sebelum kesurupan jadi kan ada sedekah kupat ya dibilangnya, Om. Mama saya lagi makan kupat, habis belah kupat. Namanya kupat dibelah, kelihatan dong, Om, kalau ada cacing gitu.
atau belatung pasti namanya dipotong kan kelihatan ya. Pas dipotong ada, tapi pas dia nyuap banyak belatung om. Pas dipotong sama dia bener-bener banyak belatung. Kaget dia. Dia istighfar tuh. Dia manggil saya, Kak sini dah Kak. Saya kan kalau dipanggil kayak ngelamain gitu om ya. Apaan sih mak, sini dah mari. Lihat dah makanan gua dia bilang gitu. Saya cek om, lah iya belatung bener-bener belatung di atas kupatnya. Terus mama saya cerita nih sama ayah saya nih ya begitu dah om. Balik lagi kurang percaya. Sampai akhirnya di mana nanti pas dia tuh bener-bener percaya gitu loh, ada. Sampai saya pun akhirnya percaya ada. Dan saya percayanya itu di saat saya ada acara om di kelenteng sama kawan-kawan saya kumpul nih. Saya datang di jam 1:30 malam, kumpul habis semi party lah dibilangnya om. Semi party ya mungkin om tahu lah ngapain gitu. Semi party sama kawan-kawan saya. Pulang ya di situ kan saya tuh ada penasehat di dalam grup om ya, cuman udah setengah baya, udah tua. Pulangnya saya dipesanin om, cemen sini lo. Kenapa kok? Sini lo. Apa? Hati-hati ya balik, mobil ada orang lo. Dia bilang gitu. Lu jangan mentang-mentang gue penakut nakutin gue. Terus saya gitu, parah banget sih kok. Udah lu intinya hati-hati balik, jangan ngebut, dia bilang gitu. Iya, pulang ya saya. Om apal kan kalau di mobil ada kaca buat ngeliat ke belakang. Yeah. Dia beneran duduk di bangku penumpang tapi di belakang kiri, di belakang gini. Saya bawa mobil, dia begini. Pas saya panik dong om, takut. Makin ngebut saya. Makin ngebut. Makin menjadi-jadi bawa mobil. Saking takutnya. Pulangnya nabrak pagar. Sampai depan rumah berdak, pagar saya tabrak. Adik saya keluar kaget. Lalu ngapa? Pong, tolong pong, parkirin pong. Ngapa lu? Udah parkirin. Wow, merah muka saya om. Merah ketakutan. Saya anggap serius tuh om di situ. Mulai percaya saya. Saya telepon di jam 3 sore ke Kongko yang ngasih tahu malam itu tuh. Kok bisa gak kita malam ketemu? Dari kemarin kan gue udah ngomong. Emang dia sebelumnya sempet ngasih tahu, cuma saya nggak percaya gitu. Saya bodo amat. Abis dari situ, hawanya kayak sulit om buat ketemu dia. Kayak dibikin males gitu gak sih om? Maksudnya tuh kayak om tahu kan om punya niat nih mau pergi kemana-mana, tapi hawa om males. Kayak ntar aja lah gitu. Saya udah bilang sama adik saya kayak, Pong, temuin si Koko yuk. Ayo. Udah saya tentuin ya om malamnya. Males. Kayak besok aja lah gitu. Sampai di mana kejadiannya ada kuntilanak dalam rumah om. Di ruang tamu. Saya kan kalau malam suka ngambil minum ya. Jadi tuh kalau di kamar tuh saya prepare om, ambil air, ambil asbak buat ya udah nggak keluar kamar. Saya pengen minum. Keluar nih. Ada yang dandan tengah malam di ruang tamu. Ini berita ya om. Kayak teriak bener, kayak Pong manggil adik gitu. Keluar dari sini, ngapa lu? Gak apa-apa. Kayak shock. Mau ngomong tapi nggak bisa gitu.
mau ngomong tapi nggak bisa. Kayak aduh, paginya saya cerita Om, ke mama saya, ke adik saya, ke mama saya. Habis dari situ tiba-tiba ada waktu malam apa ya, di kelenteng ini kan ada acara gitu ya, disebutnya malam apa gitu, saya malam cait apa malam capgu gitu, nggak tahu, udah lagi ada acara. Saya udah janjian nih Om, mau ke sana tapi nggak jadi. Mama saya kesurupan lagi Om, dan untuk kesekian kali kesurupannya pasti ngomong ku aing paehan sia, ke adik saya nih. Saya tanya, nih bisa ngomong nggak pelan-pelan, dari mana, saya bilang gitu. Namanya orang kesurupan kan biasanya ada pertanyaan gitu kan Om. Saya coba tanya, bisa coba lu dari mana, kata saya. Lu setan dari mana? Saya tuh kayak emosi memuncak gitu, malah ke bawah emosi gitu, saking marahnya. Dia cuma ketawa doang Om, setannya ini cuma ketawa doang. Pokoknya aku yang paehan, dia bilang gitu. Sampai di mana saya sama adik saya udah nggak bener nih, udah makin parah nih, kacau nih. Saya niatin Om buat ketemu Kongko yang tadi saya bilang, bener-bener saya niatin. Karena sebelum saya niatin Kang Kongko ini, jam 8 pagi saya samperin yang namanya mami-mami itu, yang warung. Saya pengen tahu dong, kemarin mami cerita gini sama mama saya. Betul Mi? Dia senyum doang Om. Setannya ada tuh di pinggir kamu men. Jadi tuh dia ngikut saya kemana-mana Om, sama adik saya. Ngikut, bener-bener ngikut. Saya mau kemana diikutin udah dia. Gak dilepasin gitu, diikutin. Frustasi saya Om. Frustasinya karena dagangan saya ini gak keluar-keluar. Saking frustasinya, saya bilang, Gi, kita jual rugi nih mobil. Lu siap gak? Mau nggak mau, daripada kita mati di sini, kata saya. Maksudnya dalam artian mati bener-bener nggak tahu tujuannya kemana kita, Gi. Dijual murah akhirnya. Saya minta tolong ayah, dia kan mediatornya banyak gitu ya. Saya jual Om, di harga 15-an juta. Saya jual murah itu. Setelah mobil itu dijual, saya belanja lagi nih Om, mobil. Saya pikir kan ini kiriman di mobil doang nih, di mobil itu doang. Ternyata di mobil baru juga ada lagi Om. Ada lagi nih. Malah makin serem. Itu setan bener-bener jin kali disebutnya. Berbulu udah tinggi Om. Pertama kali mobil nyampe, saya belanja nih sama mama saya keluar. Astagfirullahaladzim. Mas lu pada dari mana? Lu bawa demit, kata mas. Bawa demit. Bawa demit lu. Yang benar mak. Lu ngerasa emang di mobil? Ngerasa sih. Ngerasa kayak berat, mobil kayak berat. Besokannya mama saya kan yang tadi saya bilang, Om, suka cuci mobil tiap pagi. Dia lagi nyuci mobil. Tiba-tiba itu yang punya warung datang Om. Nanyain nama ayah saya. Mah, bener kan nama ayah ini? Bener, kenapa Mi, kata mama saya. Semalam saya lagi zikir, dibisikin jangan ikut campur, jangan suka kasih tahu keluarga dia, gini gitu. Dianya dibisikin, lagi tahajud sampai lemes dia Om. Bener-bener nyamperin kayak ngasih tahu sakit dia 3 hari. Maksudnya
setannya kayak ngasih tahu kayak lu jangan ikut campur, gue mau ngancurin dia nih gitu. Nah si mami itu ngomong sama saya, men, lu ini mau dicabut akarnya men, biar lu frustasi. Di situ mama saya jatuh sakit om, jatuh sakit. Pas jatuh sakit, namanya ibu yang tadi saya bilang om, kalau orang tua sakit kita pikiran udah kemana aja lah, ngeblank. Saya sama adik saya, kapan nih Gi, kita mau samperin si Koko ini, si Koko yang tadi saya bilang om. Ya tiap nanya kok di mana, di Pekong kata dia gitu. Sampai dia juga bosen gitu, saya tanya di mana tapi sayanya nggak nyamperin om. Kayak delay gitulah. Saya mau nggak tahu, bener-bener hati saya tuh kayak antar aja lah, udah mau berangkat antar aja lah, nggak jadi lagi tuh. Sampai akhirnya saya niatin sama adik saya, ayo besok malam Jumat, pas banget malam Jumat. Mama saya sakit, saya tinggalin om. Adik saya yang cewek nelpon, kak mama kesurupan kak, marah-marah gitu. Baru setengah jalan om, balik lagi, putar balik saya. Tapi saya sampai, mama saya sadar, kayak nggak boleh saya kesana gitu. Benar-benar saya kayak nggak boleh kesana. Saya tunggu di beberapa jam, saya di dalam rumah. Suara kompresor angin bunyi om, kompresor AC mobil. Teng. Saya telepon adik saya, kita kan beda kamar ya om. Jadi kamar saya lebih deket ke parkiran nih. Jadi parkirannya di pinggir jalanan gitu om. Saya telepon, Pong lu denger gak? Keluar dia, mobil nyala, dia bilang gitu. Mobil nyala. Lari kan saya, mana digembok kan ya om pagar. Keluar, saya bawa kunci. Pas saya buka mesin, saya nyalain. Nggak dinyalain, maksudnya buka kap, diangkat. Om, namanya mobil nyala pasti panas dong om, bekasnya gitu. Dipegang sama adik saya, adem-adem aja om. Adem-adem aja, nggak ada apa-apa. Masuk nih saya berdua, ngelamun sama dia, ngerokok. Ngapa ya Pong? Ngapa ya? Kita makin kesini makin surut kata dia. Di rumah juga makin aneh-aneh. Nah akhirnya pas adik saya lagi teriak, dia muntah om. Muntahnya nggak ngeluarin apa-apa, cuma kayak we. Oh, muntah kosong gitu. Muntah kosong, we. Tapi ada kelabang di dalam kamar. Di tempat dia muntah ada kelabang. Makin bergegas saya, mari saya, ayo samperin si Koko. Saya telepon di mana? Kok gue mau datang? Iya, datang saya di jam 11:30. Di jam 11:30 saya datang, saya ngobrol. Pokoknya udah gak banyak basa-basi gitu. Saya buka pintu langsung bro, kok gue minta tolong. Kenapa lu? Lu liatin gue dah. Salaman tuh. Adik saya salim gitu om. Gi, gue merinding amat ya, lu salim, dia bilang gitu om. Kenapa kok? Duduk kata dia, duduk. Kita duduk depan piara. Dia ditongolin setan om, di depan mobil. Jadi itu setan kayak, oke. lu tuh nggak boleh dengerin cerita dia gitu maksudnya. Mungkin karena dia orang pintar dan orang peka, dia bawa nih, lu ikut gua ke belakang. Jadi di kelenteng itu ada sumur tua gitu, disebutnya Ibu Ratu, sumur Ibu Ratu. Dibawa saya ke situ. Dibawa saya ke situ, dia sembayangnya dia lah. Dia ngasih tahu, nih, goblok kata dia. Lu tuh dari kapan tau udah gua kasih tahu. Kenapa lu gak nemuin gua? Ini tuh ada orang yang ngincer lu nih. Adek lu nih terutama yang lu diincer. Serius kok. Saya kasih lihat om, ada 3 foto orang yang saya curigai. Saya udah punya kecurigaan gitu sama adik saya nih. Salah satu itu benar ditunjuk. Ini orang bangsat nih kata. Mungkin karena dia merasa saya tuh adiknya dia gitu ya. Maksudnya nganggap saya adiknya dia karena di perkumpulan itu. Ini orang bangsat.
besok temuin gue malam, lu beli hio yang bener-bener hionya tuh wangi. Setelah dari situ dipersingkat sama dia, intinya besok lu datang temuin gue. Besoknya saya mau datang om, saya bawa mama saya bawa ayah saya. Kalau ada kucing nih om dalam mobil, suara mobil udah bunyi, apalagi knalpot saya racing om, brum sekali bunyi gitu kan, harusnya tuh kucing kabur dong om. Nggak ada kucing sama sekali om. Pas adik saya mundur, brek nginjek, ngegeleng kucing om. Kucingnya digeleng, dilindas kayak, tapi kucing anaknya gitu om. Belum gede-gede banget lah. Kan memperlambat waktu om. Saya mau pergi, akhirnya ngubur kucingnya dulu. Saya nelpon, kok maaf ya agak telat, gua ngubur kucing dulu. Lah ngapa lu? Nabrak kucing kagak, ngegeleng. Tiba-tiba ada di bawah mobil. Lu cepetan dah kesini. Ternyata lagi dar-dedor om, saya ditembak dia. Malam itu saya lagi dar-dedor, bener-bener dikirimin terus sama dia, bener-bener diteror habis-habisan di malam itu. Saya pergi sampai di lokasi, hionya ketinggalan om, kayak benar-benar dibikin lambat lu, gue tarik. Hionya ketinggalan. Balik lagi saya minjem motor dianya tuh berdua. Baru buka pagar, gundurwo om depan rumah. Di atas rumah berdiri orang gede tinggi, katanya sih gundurwo. Saya kabur om, depan rumah saya kabur ke sapam. Pak temenin saya dong pak, saya bener-bener kabur tuh berdua. Kaget kan, kayak apaan tuh, kakinya doang yang saya lihat, cuman tapi kok gede amat gitu, gede banget gitu. Sampai nih abis bawa hio, dilayat lah, maksudnya udah di terawang. Ini orang ngincer lu, pengen akarnya yang dicabut. Jadi tuh dia pengen saya mati om. Kalau saya mati, mungkin adik saya ini kacau pikirannya, usahanya jadi kacau. Dia tuh pengen ngincer adik saya nggak kena. Saya tanya nih, ini tujuannya apa sih kok dia begini? Tujuannya apa? Kayak dia terawang, dia ngasih tahu nih dia tempatnya, mintanya kemana, lokasinya di mana, kayak kelihatan namanya. Sampai akhirnya ini masih seujung kuku men. Kalau gua kalah lu antar gua. Ya kok gua minta tolong kok, kata saya gitu. Ternyata tujuan dia ya mau dijadiin saya tumbal om. Dia tuh pesugihan ternyata. Pesugihan. Sampai pulang dari kelenteng itu, lu hati-hati, pokoknya mau kemana-mana hati-hati, nanti gue taruhin piaraan gue lah, kata dia, di rumah. Beneran ditaruhin sama dia, kayak berwujudnya setengahnya manusia, bawahnya ular. Cuman dia nunjukin kalau ada orang jahat gitu ya, maksudnya kayak orang punya ilmu batin, dia ngewujudin nih bentukan dia. Cuma kalau ada orang baik, dia ngewujudinnya cewek cantik banget. Cuman dia mesenin, gua naruh ini dia di rumah lu, tapi jangan kaget kalau ada lu yang cewek nih dandan mulu tiap malam, tengah malam bangun buat dandan. Itu dia, ini ngejagain lu nih. Tapi kerasa bener om, semenjak dia ada, itu teror nggak sampai ke rumah, nggak sampai masuk gitu ke dalam, cuma di depan aja, di depan. Cuman kayak tamu kalau datang tuh kayak diliatin sama dia, mau ngapain lu kesini gitu, kayak gitu sama terornya itu. Besokannya om, adik saya bawa mobil. Dia bawa mobil, hawanya pengen kencengnya gitu. Di pikiran dia, gua harus mati nih gitu. Tiba-tiba Singko ini datang ke rumah saya. Gue pengen ke rumah lu, pengen ngopi tuh. Ya udah kok datang. Saya undang nih, datang ngopi. Adik lu mana ya sih? Lah pergi, suruh pulang. Dia datang sampai rumah, dia nanya, adik lu mana? Pergi barusan, suruh pulang. Suruh pulang, dia nada marah. Suruh pulang nggak? Jangan macem-macem dah adik lu, pulang. Saya telepon om, pulang om, suruh pulang bang.
suruh pulang bang, cepetan pulang. Gue baru masuk tol, pulang kata saya gitu, pulang. Setelah itu si mami ini datang om, pas banget ada kongko ini dia datang. Mah tadi Ogi sama cewek ya, dia bilang gitu. Di mobil tuh dia liatnya ada saya sama cewek om. Tuh kan men, kata suruh pulang deh sekarang, pulang deh, bener-bener pulang tuh. Dari kejadian situ saya ngobrol loh, kayak kok gimana ya, kok ini teror makin parah, kok nyokap makin gini. Udah ntar gue pikirin, kata dia gitu kan. Dia bilang, lu punya keluarga ya, lu punya kakek gitu maksudnya di Banten, lu pulang dah ke sana, kata dia gitu. Pulang dah lu ke sana, nggak tahu lu disuruh pulang sama keluarga lu, dia bilang. Jadi saya suruh pulang, suruh jarah ke kakek saya om. Cuma sampai saat ini, maksudnya sampai beberapa bulan nggak pernah dilakuin sama saya karena ada halangannya aja terus gitu. Karena saya mikirin di rumah, kalau saya pergian gimana di rumah kalau ada apa-apa gitu. Sampai akhirnya saya besoknya ada latihan om, latihan barongsai. Kebetulan saya pemain barongsai yang tadi saya bilang. Saya jatuh dari atas om. Namanya orang jatuh tuh pasti kalau jatuh ada kesalahan om. Ini mah kayak saya dijorogin, lagi diangkat sama buntut saya lagi lari, tiba-tiba merosot. Saya sendirian yang jatuh. Tuh pikiran saya benar-benar ngeblank tiap mau naik. Pikiran ngeblank, tiba-tiba jatuh. Mana besok 3 hari lagi mau tanding. Akhirnya digantiin buat tanding tuh. Saya jatuh, dibawa ke tukang urut paginya. Kan saya malam latihan om ya. Paginya saya nanya nih ke buntut saya, kok lu pernah gak di rumah kayak ada pes di atas? Hati lu itu teror, kata dia gitu. Abang gua terakhir digituin besoknya stroke. Kaget tuh saya om. Saya minta tolong akhirnya. Kok gua minta tolong sama lu, Amang Kongko yang tadi gitu ya, malamnya saya temen. Gimana caranya ini orang harus berbalik? Tunggu tanggal mainnya, dia gitu. Semenjak kejadian itu orang hilang om ke saya, nggak ada ngontek, nggak ada WA, nggak ada telepon, sama sekali, plus hilang. Dia tuh orang yang peka om. Terakhir datang nemuin saya, nanya mobil udah laku. Setelah itu udah nggak ada ngajak ngopi, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba akhirnya saya lagi makan, yang tadi saya bilang om, kelabang tuh muncul lagi di dalam nasi goreng om. Kelabangnya dari dalam nasi goreng. Saya foto kan, kok ini apa ya tandanya? Lu lihat ya 3 hari ke depan, dia bilang gitu. Di 3 hari ke depan saya dapat kabar dari temennya dia, temennya yang teman saya ini. Dia meninggal om. Orang saya pernah lihat, saya pernah ngasih tahu ke Singkongko ini, dia ngasih tahu mukanya kan kayak ini bangsat nih orang. Oke. Dia bilang dia ini pengen jadiin lu tumbal berdua, cuman nggak kena. Yang tadi dia bilang lu suruh pulang gitu ke saya, ke daerah sana, ke kuburan kakek saya gitu, suruh jarah. Karena lu tuh banyak ada yang jagain, dia bilang gitu. Nggak gampang buat ngambil lu, nggak gampang. Ditambah nyokap lu sama ibadahnya rajin, dia bilang gitu. Sulit. Pas saya dapat kabar dia meninggal, wah sadis sama matinya. Matinya sadis. Matinya melek. Matinya melek om. Tanpa sakit atau gimana tuh? Tanpa sakit. Sebelum saya dengar kabar dia mati, mama saya dimasukin sengaja gitu sama Ningkongko. Setan yang ngiriminnya. Ditanya sama dia, lu tuh dikasih apa? Ayam hitam cemani ya, dibilang. Ayam cemani gitu, kasih darahnya gitu. Kalau lu gua ambil, kata Ngkongko, lu gua ambil ikut gua,
resikonya apa buat yang ngirim lo? Karena mungkin dia orang berduit ya, Mbak. Tiap gagal ngirim terus ke saya. Dia sendiri akhirnya yang mati. Berbalik. Mati dia. Saya nggak datang sama sekali. Tapi adik saya ngelayat. Diem-diem dipoto sama adik saya. Itu matanya melek. Cuman bilang, adik saya kayak di kuburannya ngomong gini, Om, nikmatin apa yang lo jalanin, nikmatin apa yang lo tuju ke gua. Semoga lo nggak diterima di mana-mana. Adik gue bilang gitu, adik saya bilang gitu. Saking keselnya kita, Om, saking kayak jujur, Om, kayak dendam sih enggak, cuma saya ingat gitu ya. Maksudnya sampai akhirnya dia mati lah, dibilangnya mati, nggak mau saya, maksudnya kayak meninggal tuh kayak bahasanya udah lu mati gitu. Lu pengen matiin gue ya, lu tuh yang mati sendiri. Kita tuh, saya, mama saya, adik saya, kayak bener-bener nggak terima waktu diteror terus sama dia, Bang. Karena terorannya makin kesini makin kacau gitu, makin gak masuk akal. Sampai dengar kabar dia mati, saya bilang dong ke Kongko itu, kok, saya tanya gitu, saya nggak mau dosa juga ya, Om, maksudnya kayak, kok ini ulah lu? Enggak, gila, buat apa gua? Ulah dia sendiri lah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, Ningkongko benar-benar nolongin saya, Om. Benar-benar ngejagain saya. Orang sampai dia tanpa sepengetahuan dia ngejagainnya, benar-benar ngejagain saya aja. Tanpa saya pinta gitu. Adik saya kalau nggak kuat-kuat dari nyokap mama saya rajin ibadah gitu, udah mati, Om. Dia diterornya di jalan terus, hawanya pengen ngebut gitu, Om. Lumayan serem sih. Maksudnya lumayan sadis dia niat. Nah, dia yang waktu pergi berapa hari itu yang nggak ketemu itu, dia kemana itu? Ya itu dia, apa disebutnya, muja, bukan pesugihan tapi dia muja kekayaan, tapi harus gue tumbalnya, teman deket. Tega sih orang yang gue anggap saudara, saya anggap saudara, semakan seminum, mau numbalin saya sama adik saya. Nah, tapi waktu Bang Cemen ke rumahnya, kan sering main, di sana nggak ada keanehan gitu nggak sih, kayak mungkin dia melakukan kayak ada sesajen atau apa kayak gitu? Nggak ada, dia rapi, Om. Dia rapi tapi ada di dalam mobil. Mobilnya dia tuh wangi banget mati. Nah, berarti matinya ini baru dia nih atau gimana? Baru, kan saya tadi bilang cerita di awal Mei, ini baru mati. Baru tahun ini? Baru tahun ini. Oh, berapa bulan yang lalu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Matinya baru. Ini masih baru banget. Baru ya? banget. Dan selama berkenalan itu dari berkenalan sampai dia mati ini, itu berapa bulan? Berapa tahun? 8 bulanan ada, Om. 8 bulanan. 8 bulanan kita kenal. Jadi saya tuh orang yang kalau udah deket sama orang, saya anggap saudara. 8 bulanan. Gila ya, jahat banget ya. Tapi jahat, dengan dia mendekatinya halus banget. Halus ya, dengan cara baik-baik, dengan yang ngajak makan, ngajak ya ngopi lah, semua gitu apapun lah dibayarin sama dia. Mama saya pernah bilang, rambut sama hitam tapi hati orang nggak ada yang tahu. Hati-hati. Cuman adik saya ini yang nggak berbilang sama saya. Oke. Nah, dia ini berarti dia melakukan nyegik apa nih dia? Apa namanya pesugihan apa nih dia?
Penglaris om. Oh penglaris. Tapi penglarisnya ini makan tumbal gitu. Iya. Karena kan Oke. yang orang Cina yang tadi saya bilang, dia pernah bilang juga ke saya, bisnis lu ini tuh panas, logam, ngeri. Orang nggak ada yang polos bisnis kayak lu. Elunya yang berdua yang gue bilang goblok gitu. Terlalu polos gitu. Oh, kalau bisnis jual beli mobil tuh panas ya. Katanya gitu sih. Maksudnya banyak beberapa orang yang punya pegangan gitu. Ya, saya nggak tahu juga sih pegangannya ternyata. Tapi setelah kejadian ini sih, saya lebih deket, maksudnya ke ibadah saya lebih kayak terbuka buat amit-amit dah kayak gini lagi om. Wah, nggak mau udah amit-amit. Tapi masih sampai sekarang jual beli mobil bekas. Alhamdulillah masih sama adik saya berdua masih. Ya walaupun kita harus mulai lagi dari nol, tabungan saya habis. Belum ada yang terjual lagi. Belum. Insya Allah mudah-mudahan cepat. Oh dari dia meninggal ini. Dari dia meninggal ini, tapi udah lumayan rezeki saya agak kebuka pelan-pelan. Saya ada tawaran ini, tawaran itu. Gitu. Oke. Buat bantu bokap juga kan di mobil, buat bantu bosnya nyari mobil juga. Alhamdulillah udah kebuka gitu. Tapi untuk membersihkan rumahnya sendiri sudah dilakukan pembersihan rumah. Rumah saya gitu. Iya, ruatan atau diadakan pengajian atau mungkin si engko ini yang bisa bantu atau gimana? Saya pindah rumah om. Oh. Pas semenjak kejadian itu saya pindah rumah. Maksudnya baru 2 minggu saya pindah rumah. Baru 2 minggu. Masih baru banget. Baru ya? banget saya pindah Masih rumah. berantakan banget dong. Iya. Karena emang kayak niat gue harus pindah nih gitu. Saya pindah rumah. Dan di rumah ini alhamdulillah pelan-pelan kebuka. Ya mungkin rumah yang lama hawanya udah udah benar-benar ditanam om setannya. Di rumah itu benar-benar ditanam makanya kayaknya harus pindah rumah deh. Ya, apalagi pemiliknya udah mati, udah meninggal ya. Udah nggak ada lagi. Jadi si setannya ini ya mungkin nggak bisa pulang kemana lagi kalau nggak di situ. Betul. Betul. Karena saya juga kaget pas dengar kematian dia yang tiba-tiba mati. Entah awalnya dia nabrak apa gitu awalnya. Secara tiba-tiba mendadak. Matinya mendadak. Padahal dia di sini sendiri loh. Maksudnya di daerah dia tuh dia sendiri. Berdua. Maksud dalam artian sendiri itu di rumah dia sendiri. Cuman ada temen yang sering bolak-balik nganterin dan anak buahnya gitu. Pas mati kan kayak kesian aja gitu, nggak ada yang peduli. Oke Bang Cemen ya. Dari kejadian ini mungkin apa yang dapat Bang Cemen simpulkan nih ceritanya? Mungkin ada mau menyimpulkan ceritanya atau pesan-pesannya ke penonton? Saya lebih hati-hati aja sih sekarang sama, jangan mentang-mentang dia baik bisa langsung percaya gitu. Saya pegang pesan ibu saya, kayak rambut sama hitam tapi hati orang kita nggak pernah bisa lihat. Dari situ. Dan hati-hati banget lah intinya. Jangan sampai ngalamin jadi tumbal itu nggak enak banget Jam. Yeah. Hampir jadi tumbal itu nggak enak banget. Kayak habis-habisan semua. Oke, kalau gitu Bang Cemen, terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Cemen. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan atau menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan teman-teman juga dapat mengirimkan cerita kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Cemen, terima kasih buat waktunya. Sehat selalu Bang Cemen. Semoga di rumahnya yang baru ini ya mendapatkan ketentraman. Amin. Ya, nggak ada lagi orang yang ingin berbuat jahat sama Bang Cemen dan keluarga. Amin ya Allah. Amin dan
Sampai jumpa.